lama ini mas, nggak pernah dipakai. Saatnya itu ya. Mas, Al-Quran lama harus dipakai. Kata Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Lakal hamdu hamdan hamda wa laka syukru syukran syukra. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashar wa syaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Bersyukur dan bersyukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Kembali di kesempatan sore menjelang petang, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat dan karunia. Diberikannya kita kemudahan untuk bisa memakmurkan Masjid Al-Hasanah yang berada di tengah kota Jogja, Jalan C Simanjuntak. Nikmat dan karunia pula Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita turunnya hujan di saat sekarang ini tidak lagi musim hujan, dan Allah masih berikan pada kita curahan hujan. Masing-masing tak lupa membaca doa dengan mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'a. Allahumma ya Allah, shayyiban, curahkanlah untuk kami hujan, nafi'a, yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nikmat dan karunia pula Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguh akan Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa darajat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah kekasihnya Allah. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Maka disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa ila man la yuhib, wa la yu'ti al-akhirah illa man yuhib. Dikatakan di dalam hadis yang sahih, Rasul bersabda, Allah akan memberikan dunia. Apa Ibu? Allah akan memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Jadi orang yang tidak disukai oleh Allah dan orang yang disukai Allah, itu akan Allah berikan dunia. Wala yu'ti al-akhirah ila man yuhib. Dan Allah tidak bakalan memberikan akhirat
kecuali mereka orang-orang yang dicintai. Maka disitulah kita ingat firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dirahmati oleh Allah. Walladzina utul ilma, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka orang-orang yang mendapatkan ilmu. Bagaimanakah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan? Darajat. Maka tingkatan kemuliaan itu adalah darajat. Dan tingkatan keburukan itu adalah darokat. Maka seringkali kita menjumpai untayan doa, muga-muga Gusti Allah ngangkat pangkat derajatmu. Kapan Bapak Ibu? Di hari raya. Karena disitulah anak-anak muda selalu berjumpa dengan orang tua. Anak-anak muda meminta maaf dan orang tua pun memberikan maaf. Dan lebih dari itu, apa itu? Mendoakan. Mendoakan. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kesempatan untuk bisa berjumpa di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah adalah bulan haji sekaligus bulan suci. Bulan Dzulhijjah itu adalah bulan haji dan bulan suci. Kapan? Insya Allah Dzulhijjah akan datang beberapa hari ke depan. Dan sekarang kita masih berada di bulan Dzulqa'dah. Dan Dzulqa'dah juga bulan suci sekaligus bulan haji. Jadi bulan suci pernah kami sampaikan, bulan suci itu 4 bulan. Sebagaimana firman Allah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bilangan-bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. 12 bulan itu telah Allah tetapkan di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang suci. 12 bulan yang dimaksud adalah bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan yang orang-orang tua, khususnya orang-orang Jawa, pada menghafalnya. Surah, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Madil Awal, Madil Akhir, napa Bu? Rejab, Ruwah. Berikutnya Syawal, Dzulqa'dah, besar. Jawaban. Nah, sekarang ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Orang Jawa menyebut Dzulqa'dah. Nah, bulan suci adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berurutan. Yang satunya adalah Rajab. Rajab. Adapun bulan haji Bapak Ibu, bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan sekarang kita masih berada di bulan Dzulqa'dah. Dia boten sebentar lagi masuk Dzulhijjah boten? Oh ya, sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah. Dan Abdullah bin Abbas memberikan penjelasan, orang yang melakukan perbuatan dosa di bulan suci, maka dosanya lebih besar dibanding seseorang melakukan kemungkaran di waktu yang lainnya. Dan orang yang melakukan ketaatan di bulan suci Bapak Ibu, maka
orang tersebut akan mendapatkan pahala yang lebih dibanding seseorang melakukan ketaatan di waktu yang lainnya. Maka patut kita syukuri Bapak Ibu, kita ini berada di bulan haji dan berada di bulan suci. Alhamdulillah, yang rombongan plus haji plus sudah pada berangkat kurang lebih seminggu yang lalu. Tanggal 16 sudah berangkat. Bahkan ada yang mulai tanggal 14 itu sudah berangkat. Bahkan ada yang sebelumnya. Adapun yang reguler Bapak Ibu, kalau Jogja regulernya kalau nggak salah sudah mulai berangkat pula. Kemarin kami pas hari Senin. Sekarang dinten apa Mas? Kamis. Hari Senin kemarin kami sempat nguntap ke jamaah haji Bantul. Ikut antar putih Bapak Ibu Dono Hudan. Ada juga yang berangkat dari rombongan Bantul hari Selasa. Kalau nggak salah rombongan Sleman Selasa Rebu berangkat. Kalau daerah Temanggung itu kalau nggak salah besok tanggal 26 baru berangkat. Insyaallah. Kantun sinten Bapak Ibu? Kantun mereka yang ikut rombongan haji Furoda. Haji Furoda ini tentunya lebih mahal. Ya betul. Lebih mahal Bapak Ibu. Biasanya nyun sewu Saudi Arabia itu, setahu kami Bapak Ibu, informasi yang kami ketahui, biasanya visa haji Furoda itu adalah $8.000. Tahun ini menjadi $13.000. Wah, pun itu Mas. Kata betul. Belum lagi tambahan yang maktab. Maktab kalau nggak salah $1.300. Makanya jamaah haji yang Furoda, jamaah haji Furoda itu sekarang tambahannya pinten semuanya $6.300. Jadi per orang di atas angka 100 juta tambahannya. Tambahannya itu saja tidak ada kepastian mesti harus berangkat. Nek mangkat nggih alhamdulillah, nek enggak mangkat nggih uangnya biasanya kembali. Tapi jumlah besar buatan Bapak Ibu? Oh, besar. Ini buat tambahannya aja pinten tadi? $6.300 ya. Asa dolar ini pinten saniki Pak Tony? 16.400. Masih 100 juta bukan niku? 100 juta tambahannya. Insyaallah ya, semoga mereka berangkat dengan mudah untuk genepi. Nggih mboten. Genepi 100 juta nggih enggak mudah bagi mereka yang duitnya mepet. Nggih mboten. Ya kalau satu orang mungkin masih bisa dicarikan. Kalaupun tidak bisa dicarikan utangan, yang penting bisa tindak. Tapi nek satu keluarga yang berangkat 5 orang, setengah miliar buatan nih kok. Ya, setengah miliar. Subhanallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang hendak berangkat haji kemudahan di dalam melakukan ketaatan, diberikan kemudahan melaksanakan sunnah, fardu, perkara-perkara yang wajib, diberikan kemudahan melaksanakan semua ritual ibadah haji manasiknya bisa terlaksana dengan sempurna, berangkat sehat, pulang juga sehat, mendapatkan haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Tapi kita lanjut Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala firmankan wal fajri wa al fajri. Al fajr, Allah firmankan wal fajri, Allah bersumpah demi fajar.
Dikatakan wal fajri ay fajru kulli yaum. Fajar itu datang tiap hari. Ada hal yang perlu kita luruskan Bapak Ibu. Terkait dengan istilah-istilah yang kadang beredar di masyarakat. Tapi sebelum kita bahasnya, maka kita akan bahas fajar dahulu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan fajar ini memiliki dua bagian. Yang pertama adalah fajar kadzib. Yang kedua adalah fajar shadiq. Maka disebutkan di dalam hadis Rasul ngendikan la yaghurrannakum as-sata'. Kalian itu jangan terbuai dengan sata. Apa itu sata? Sata itu adalah cahaya yang muncul di ufuk timur dari bawah ke atas. Dan itu adalah tanda di mana di situ fajar belum datang. Insyaallah. Masyaallah, assalamah. Orang Arab itu Bapak Ibu, kok ada ambulan lewat ngatane kadang dia berdoa. Nas'alullaha assalamah. Semoga Allah berikan keselamatan. Nas'alullaha al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa itu? Afiat. Insyaallah. Nah, orang Jawa menyebut muga-muga selamat. Ya betul. Karena sesungguhnya begitu kita mendengar mobil ambulan kok lewat dengan menyuarakan sirene, bisa jadi membawa orang sakit. Ya betul. Bisa jadi jemput orang sakit. Bisa jadi membawa jenazah. Ya betul. Bisa jadi apa Mas? Ngejar waktu. Karena ada sebagian orang kadang berasal dari Magelang ataukah berasal dari Klaten. Ya betul. Sakit ini sudah dibawa dirujuk ke rumah sakit daerah setempat. Sehingga kemudian dokter mengatakan ini harus cepat tertangani di Sarjito. Ini harus tertepat dan cepat tertangani di rumah sakit Jogja. Berapa waktunya? Waktunya sekian jam. Insyaallah. Kadang waktunya 5 jam, kadang waktunya 6 jam. Harus tertangani dengan cepat. Nek mboten saged sedo. Jadi ada ambulan-ambulan bawa orang, kemudian kita mendengarnya Bapak Ibu, banyakkah kita banyak berdoa. Nas'alullaha as-salamah. Nas'alullaha al-afiyah. Kenapa? Karena semua kita pengen selamat, semua kita pengen mendapatkan nikmat. Baik, kita lanjut. Wal fajri memiliki arti demi fajar. Dan tadi kita katakan fajar itu ada dua. Yang pertama adalah fajar kadzib. Yang kedua adalah fajar shadiq. Fajar shadiq ini kapan Bapak Ibu? Orang Jawa menyebut fajar shadiq itu adalah fajar di mana di situ seseorang sudah boleh menunaikan ibadah sholat subuh. Itu adalah fajar apa? Shadiq. Makanya kalau ini kok Bapak Ibu, nek Ramadan, jawatan, kadang terdengar imsak, 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 jawatan. Wedal sahur sampun telas. Waktu sahur sudah habis. Maka yang habis adalah waktu sahur.
bagi mereka yang menjadikan waktu sahur tersebut berakhir dengan imsak. Kok orang mengikuti waktu sahur sampai terdengarnya imsak, maka orang ini mengikuti perbuatan Nabi. Kenapa Bapak Ibu? Karena salah satu yang diberitakan, ada sahabat Nabi yang memberikan penjelasan, Rasul itu beliau berhenti makan sahur, berhentinya Nabi makan sahur sampai terdengar adzan subuh adalah kurang lebih seseorang membaca 50 ayat. Sehingga tersebut Bapak Ibu, 50 ayat itu dipahami dengan apa? 10 menit. 10 menit. Jadi kok kita ini berhenti makan sahurnya di waktu imsak, berarti kita mengikuti perbuatan Nabi. Tapi tidak boleh Bapak Ibu baru imsak langsung. Kadang terjadi di masyarakat, baru menit lewat imsak langsung bunyikan apa? Beduk. Gawatan tung baru Allah adzan subuh. Orang kok sholat di waktu itu maka belum sah sholatnya. Kenapa? Belum manjing subuh. Belum masuk apa Bapak Ibu? Belum masuk waktu sholat subuh. Dan kok seseorang menunggu sesudah imsak itu 10 menit, nah disitulah subuh itu datang. Subuh itu apa? Waktunya sudah datang. Dan disitulah yang dikenal dengan fajar shadiq. Rasul punya 2 tukang muadzin. Pertama adalah azannya Bilal. Bilal itu azan di awal waktu. Yang kedua adalah azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Dan Abdullah bin Maktum adalah sahabat Nabi yang buta. Beliau tidak azan subuh kecuali ada seseorang yang memberikan informasi, asbahna, wis esok. Maka disitulah Abdullah bin Ummi Maktum langsung azan subuh. Dan Rasulullah SAW memberikan arahan, makanlah kalian, minumlah kalian tatkala kalian mendengar Bilal azan, dan berhentilah kalian makan dan minum kapan? Tatkala kalian mendengar Abdullah bin Ummi Maktum azan. Menunjukkan tersebut Bapak Ibu, menunjukkan makan sahur itu batasannya adalah sampai subuh. Batasan makan sahur itu sampai kapan? Sampai subuh. Karena Rasul menghentikan, jika kalian mendengar Abdullah bin Ummi Maktum azan, berhentilah dari makan. Bahkan disebutkan di dalam hadis, insyaallah ya. Wajar wong cedak dalan, ya betul Pak. Dengar ambulan, kadang enggak lama dengar. Alhamdulillah, nikmat betul Bapak Ibu. Wah, nikmat kolo-kolo kok. Alhamdulillah, jauh dari bandara. Saya pernah ngisi pengajian di dekat bandara Bapak Ibu. Itu tiap 10 menit mandek pengajian. Nah, kenapa? Wah, pesawat naik keganggu, pesawat lagi turun juga keganggu. Alhamdulillah, jauh betul. Tapi kita lanjut. Di dalam ilmu kaidah fikih Bapak Ibu, kaidah fikhiyah, apa itu? Terkait dengan tadi yang disabdakan Nabi, maka berhentilah kalian makan dan minum tatkala kalian mendengar Abdullah bin Ummi Maktum adzan.
menunjukkan berhenti makan sahur sampai kapan? Adzan subuh. Kemudian Rasulullah juga memberikan penjelasan di suatu hadis. Jika kalian sedang makan sahur, kemudian terdengar adzan subuh, apa yang ada di puluhan, apa yang ada di tangan, di puluhan, orang Jawa bilang puluhan, jawatan Pak. Puluhan itu tahu puluhan. Kamu Sulawesi ngerti puluhan. Puluhan itu makanan yang disuapin, ya disuapan. Itu disuruh ngemplok. Disuruh menghabiskan. Disuruh menghabiskan. Masya Allah. Maka disinilah bantahan buat orang Jawa yang mengatakan, nduk, no, le, wene lagi mangan sahur kok krungu imsak, apa sing nang cangkem kudu mbok lepeh. Jawatan, ane wong Jawa, jawatan Pak. Rasul itu memberikan petunjuk, terdengar adzan subuh saja yang di puluhan suruh ngemplok kok. Jawatan. Ini orang Jawa Pak mengatakan apa yang ada di tangan kalian kok dengar. Ini Bapak Ibu. Dengar imsak. Apa yang di mulut disuruh imsak sama adzan kan tadi kita sampaikan kurang lebih 10 menit. Nah, di dalam kaidah fikih dikatakan, idza ta'arada fi'lan nabi ma'a qaulin nabi. Jika sabda nabi itu bertentangan dengan perbuatan nabi, Bapak Ibu. Kita ulangi. Jika perbuatan nabi itu bertentangan dengan sabda nabi, maka sabda nabi lebih didahulukan dibanding perbuatan nabi. Paham sih? Di sini kan ada seakan-akan ada perselisihan aja buatan. Rasul berhenti makan sahur kapan? Kurang lebih seseorang membaca 50 ayat yang sekarang diterjemahkan dengan imsak. Ini perbuatan nabi buatan. Perbuatan. Dan Rasul ngendikan makanlah sahur sampai terdengar Abdullah bin Ummi Maktum adzan. Seakan-akan bertentangan buatan Bapak Ibu. Bertentangan. Maka dikatakan jika terjadi perselisihan antara perbuatan Nabi dengan sabda Nabi, maka sabda Nabi lebih didahulukan dibanding apa? Perbuatan Nabi. Kok makanya kalau kita ini makan sahur sampai terdengar imsak, berarti kita ini mengikuti perbuatan Nabi. Kok kita makan sahur sampai terdengar adzan subuh, berarti kita ngikutin apa? Sabda Nabi. Baik, kita lanjut. Fajar. Nah, fajar itu ada dua. Yang pertama adalah fajar kadzib. Yang kedua adalah fajar shadiq. Fajar shadiq adalah fajar subuh itu sendiri. Bagaimana tandanya fajar shadiq itu Bapak Ibu? Fajar shadiq itu tandanya adalah dengan kita melihat di ufuk timur cahaya yang jelaret. Apa jelaret nih Mas? Apa Basuki? Tahu jelaret niku napa? Garis lurus ya Watan. Garis yang mempanjang. Garis yang memanjang antara pundi utara dan selatan. Kok ada kita lihat garis seleret itu? Maka disitulah napa? Waktu subuh sudah datang. Dan fajar juga disebutkan dengan ungkapan napa al-falaq. Oleh karenanya Allah menyebutkan qul a'udzu birabbil falaq. Allah firmankan falikul isbah wa ja'ala laila sakana. Ya tidak? Falikul isbah. Dialah Allah zat yang menciptakan subuh. Fatiris samawat. Fatir,
zat yang menciptakan langit. Dan tentunya subuh juga penyebutannya dengan pagi. Maka pagi itu diungkapkan dengan fajar, diungkapkan dengan falak. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbil falak, aku berlindung kepada Allah, kepada Rabb pemilik falak. Apa falak Bapak Ibu? Subuh. Yang ketiga, fajar juga diungkapkan dengan subuh. Sebagaimana firman Allah, alaisa subhu biqarib. Bukankah subuh itu waktunya sangat amat dekat? Kita kan barangkali tidur, ya betul Bapak Ibu. Mungkin karena capeknya kita, jam 8 makan, kemudian wudhu, witir, kadang megang HP. Ya betul, habis sholat witir megang HP. Kapan tahajudnya? Nanti malam rencananya. Ya betul. Begitu bangun-bangun, as-salatu khairum minan naum. Aku wis esok to niki. Kadang bangun-bangun jago keluruk. Kadang bangun-bangun qad qamati shalah, qad qamati shalah. Aku wis esok to niki. Insyaallah. Maka dikatakan, bukankah subuh itu waktunya sangat dekat? Sepertinya baru makler ya sudah esok. Dia betul Bapak Ibu. Insyaallah. Makanya subuh adalah waktu yang mulia. Subuh adalah waktu di mana Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Inna, sesungguhnya Qur'anal fajri, salat subuh itu mashhuda. Mashhuda itu disaksikan oleh para malaikat. Mashhuda itu disaksikan oleh para malaikat. Dan nikmat kita Bapak Ibu, di saat kita tiap pagi bisa sholat subuh berjamaah. Nikmat di saat kita tiap pagi dibangunkan oleh Allah dan mendapatkan banyak nikmat dan karunia. Apa itu? Bangun pagi sebaiknya tidak langsung jalan. Sunnah itu jika kita pas bangun pagi Bapak Ibu miring ke kanan sebentar. Mas, praktek. Miring ke kanan gimana? Ayo. Apa? Faiz boleh, ini boleh. Gimana Mas? Miring ke kanan sebentar. Tidur. Gimana tidur? Zaid. Miring ke kanan sebentar. Demikian. Kemudian duduk sebentar. Duduk sebentar. Ngeten. Baca doa. Ya boten. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berikutnya berdiri sebentar. Terus berjalan. Kok seseorang tatkala bangun tidur Bapak Ibu melakukan apa yang dilakukan oleh Mas tadi, itu akan sehat dan terjauhkan dari stroke. Saya pernah dapat informasi di dalam ilmu kedokteran, sesudah berdiri ditambah jenjet ping 8. Jenjet ping pinten? Jenjet 8 kali. Baru sesudah itu jalan. Insyaallah. Dan disitulah kok seseorang bisa melakukan apa yang tadi kita sampaikan, dan itu yang menjadi kebiasaan Nabi. Sehingga sehat. Ada sebagian orang, ayo Mas coba. Tidur. Ya. Bangun. Bangun langsung jalan.
lak ketindangan. Dia betul. Duduk. Ketindangan itu apa? Apa arti ketindangan itu? Sempoyongan. Sempoyongan. Baik. Orang Jawa kadang mengatakan orang bangun tidur langsung melaku kemudian nabrak. Nggih mboten. Oh, aku nyawane durung genep. Baik, kita lanjut. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an walayalin ashar. Allah bersumpah walayalin ashar. Dan demi dikatakan ay asyru dzulhijjah. Allah bersumpah demi fajar. Yang saya Bapak Ibu, Abdullah bin Abbas manakala beliau menjumpai anaknya tidur sesudah subuh, maka beliau marah. Bahkan beliau mengatakan, wahai putraku bangunlah. Jangan engkau ini diharamkan oleh Allah untuk tidak dapat rezeki. Siapa yang marah Bapak Ibu? Abdullah ibn Abbas. Siapa beliau? Pentakwil, penafsir Al-Quran. Siapa Abdullah ibn Abbas? Sepupu Nabi. Dan Abdullah ibn Abbas marah kepada putranya di saat anaknya itu sesudah subuh tidur pagi. Orang Jawa mengatakan, ojo turu esok ndak mateni rezeki. Dia badan orang Jawa. Oleh karenanya kok kita ini mau tidur Bapak Ibu ya, nunggu waktu duha. Nunggu waktu duha. Baik. Ya, matahari terbit itu. Matahari terbit sebentar kan sudah waktu duha. Dia badan. Berikutnya Allah firmankan walayalin ashar, walayalin ashar, dan demi malam yang 10, ay asyru dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Lebaran Idul Adhanya kapan Bapak Ibu? Kapan? Tanggal 8 atau tanggal 9 aja. Masih nunggu. Dia badan. Masih nunggu apa? Ru'yatu hilal. Nunggu ru'yatu hilal. Yang kedua Bapak Ibu, terkait 10 hari di bulan Dzulhijjah. Oh, ini sekarang kan dinten Kamis, ya badan. Minggu depan tanggal 29 Bapak Ibu. Tanggal 29 badan. Itu sudah mendekati Dzulhijjah badan. Oh ya. Makanya kita ingatkan mulai dari sekarang. Apa itu Bapak Ibu? Adanya suatu hadis yang memberikan larangan bagi mereka yang hendak berkorban. Begitu masuk tanggal 1 di bulan Dzulhijjah, 1 dilarang motong kuku, tangan atau kaki. Yang kedua, larangan bagi mereka yang hendak berkorban adalah memotong rambut. Motong rekmo. Tak boleh. Yang berikutnya, memotong kumis. Berikutnya adalah mencabut bulu ketiak. Berikutnya adalah memotong bulu kemaluan. Dan Allah firmankan di dalam Al-Quran, wala tahliku ru'usakum hatta yablughul hadyu mahillah. Dan janganlah kalian memotong rambut kalian sehingga binatang yang kalian persiapkan untuk al-hadyu, untuk kurban, itu tertunaikan. Maka di sini larangan bagi mereka yang hendak berkorban untuk menjauhi apa yang tadi kita
sampaikan. Oleh karenanya begitu sebelum masuk Dzulhijjah, potong kuku dahulu. Potong kumis lebih dahulu, mencabut bulu ketiak dahulu, memotong bulu kemaluan dahulu, memotong rambut dahulu. Kapan? Sebelum masuk tanggal 1 di bulan Dzulhijjah. Apakah yang menjadi penjelasan Nabi terkait dengan kemuliaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Rasulullah SAW suatu saat pernah memberikan petunjuk. Ma min ayamin al-amalu as-salihu fiha. Di dalam riwayat yang dikatakan ma min ayamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' bidzalika wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Terkait keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Rasul bersabda, tidaklah ada hari sekiranya kalian melakukan ketaatan di hari-hari ini, maka amalan-amalan yang dilakukan, ketaatan-ketaatan yang dilakukan di hari-hari ini memiliki nilai yang sangat besar dan tidak bakalan ada hari lain yang bisa mengalahkan ketaatan dibanding orang yang melakukan ketaatan di hari-hari ini. Maka para sahabat memberikan suatu pertanyaan kepada Nabi. Kenapa? Karena Rasul memberikan spirit, karena Rasul memberikan semangat agar para sahabatnya, agar kita semuanya melakukan ketaatan. Kapan? Di saat 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Ini apa Bapak Ibu? Tanggal 1 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Kalau seseorang melakukan ketaatan di hari-hari ini, maka nilainya sangatlah besar. Orang kok melakukan ketaatan di waktu yang lainnya, Syawal, Rejab, Ruwah, Sa'ban, Muharram, Dzulqa'dah pun selain hari itu, maka semua ketaatan apapun tidak bisa menandingi ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ada sahabat Nabi yang berkata, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Wahai Nabi Allah, bagaimanakah jika dengan jihad di jalan Allah? Orang jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Kapan? Tatkala berada di bulan umpamanya Rabiul Awal, umpamanya Rabiul Tsani, Madil Awal, Jumadil Awal atau Jumadil Ula, Madil Akhir, Jumadil Akhir, nggih betul, Jumadil Tsani. Kok berperang? Maka sekalipun perang pun tidak bisa mampu mengalahkan ketaatan yang dilakukan oleh seorang muslim kapan? Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian Rasul memberikan suatu pengkhususan dan pengecualian. Apa itu Bapak Ibu? Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi. Seseorang yang melakukan peperangan umpamanya di bulan Rejab
melakukan peperangan di bulan Syawal. Melakukan peperangan kapan Bapak Ibu? Madil awal, madil akhir. Kok dia keluar dengan membawa jiwanya, keluar dengan membawa hartanya, dan tidak kembali ke rumah. Dalam artian mati syahid. Inilah yang mampu mengalahkan. Paham Bapak Ibu? Apakah amalan soleh yang dimaksud? Maka amalan soleh yang dimaksud, satu, bisa membaca Al-Quran. Dua, berzikir, bisa membaca tasbih, subhanallah. Baca tahmid, alhamdulillah, udan. Jabatan. Baca takbir, Allahu Akbar. Silaturahim, menyambung persaudaraan. Bersedekah, berbakti pada orang tua, membantu sesama muslim, hadir di pengajian, amal soleh sholat sunnah, amal soleh witir, amal soleh qiyamul lail, amal soleh sholat duha, amal soleh sholat rawatib. Insyaallah. Banyak buatan Bapak Ibu kesempatan seseorang untuk melakukan ketaatan, sangat banyak. Yang berikutnya, tentunya dikatakan amalan yang paling mulia di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah iraqatu ad-dam. Amalan mulia di tanggal 10 Dzulhijjah adalah iraqatu dam. Yang dimaksud iraqatu dam adalah berkorban. Nah, Bapak Ibu, berkorban. Disebutkan di dalam hadis, ada sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau mengatakan, kana rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi asyad anhu wa an ahli baiti. Di zaman Nabi, seseorang itu menyembelih 1 ekor kambing, maka mewakili untuk dirinya dan mewakili untuk anggota keluarganya. Menunjukkan dosuti Bapak Ibu, yang namanya korban di dalam rumah tangga, 1 hewan itu mencakup seluruh anggota keluarga. Bagaimana dengan orang tuanya yang sudah meninggal? Karena ada sebagian orang, karena orang tuanya sudah meninggal, maka dia pun korban atas nama orang tua. Nonton badan? Karena simbah sudah meninggal, maka dia pun korban atas nama simbahnya. Maka hal yang perlu kita sampaikan, apa itu Bapak Ibu? Seseorang kok berkorban, ayahnya yang sudah wafat dapat pahala, simbah yang sudah wafat pun dapat pahala. Pahala anak soleh ini kok, pahala cucu soleh. Dan tidak perlu seseorang manakala berkorban kemudian mengatasnamakan almarhumah, mengatasnamakan almarhum, karena sesungguhnya kita mengenal innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Seseorang kok kurban kambing 2 ekor boleh, oh boleh. Kok kurban kambing 3 ekor boleh, boleh. Kok seseorang, saya Bapak Ibu, kadang di kampung itu iuran sapi 7 orang badan, Lek Paijo, Lek Mahmud, Bu Yati, Bu Pariaton, Bu Maimunah. Yang kemudian
Ditunggu, kok ora nambah wong 5 terus. Akhirnya jatah 2 orang ini diambil sama Bu Maimunah. Pon niku 2 jatah buat saya. Sah mboten Bapak Ibu? Sah. Dan itu adalah kemuliaan. Tanpa harus mengatasnamakan ponakane yang meninggal, tanpa mengatasnamakan simbah yang sudah meninggal. Karena sesungguhnya manakala Rasulullah SAW beliau berkorban, maka beliau tidak pernah berkorban ini untuk istriku tercinta Khadijah yang sudah sedo. Rasul tidak pernah berkorban untuk sinten Bapak Ibu? Khadijah yang sudah sedo. Oh, Khadijah lah istri Nabi yang dicintai. Ternyata Rasulullah SAW tidak memberikan ajaran. Bahkan beliau mengatakan, hadza min Muhammad wali ummati Muhammad. Hadza min Muhammad wali ali Muhammad. Ini adalah untuk dari Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Bahkan Rasul memberikan suatu petunjuk. Hadza minni wali ummati man lam yudahi. Masya Allah. Rasul pernah memberikan suatu doa. Ya Allah, ini untukku dan berlaku untuk umatku yang tidak pernah berkorban. Masya Allah. Maka disinilah hiburan bagi mereka yang tidak memiliki longgarnya harta, sehingga dia tidak berkorban. Pengen nggak boleh wakil-wakilan, jawatan nggak boleh apa Bapak Ibu, wakil-wakilan. Anaknya ditanya korban mboten Mas, sakjane arek korban yang bapak ajeng korban nggih pun mboten sios, bapak mawon. Bapak tang leti, Pak sios korban, jane arek korban yang baik kae wis arep siap-siap korban wis men bae-bae. Begitu sih baik. Mbah sios korban mbah. Jane arek korban yang aku ingin krungu pengajian. Nek ra korban ki wis diwakili Nabi. Di sini dosa semua kan Bapak Ibu. Dosa semuanya. Karena Rasul memberikan petunjuk, mangkana lausah walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki longgarnya harta kok tidak berkorban, maka janganlah mendekati masjid kami. Demikian Bapak Ibu kajian kita di kesempatan kali ini. Insya Allah di kesempatan akan datang kita akan masih tersisa 2 materi, yaitu adab di dalam berhari raya dan hukum seputar penyembelihan. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Maturun atas segala perhatiannya, ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.